Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa ma ba'd. Baik, kita khusus malam ini meroja sedikit dari materi saja dulu. Yang penting kita pahami dan kita perhatikan betul itu yang pertama di pembahasan tanda-tanda i'rab. Itu jelas ya, harus kita perhatikan tanda-tanda i'rab. Selain apa yang sudah berlalu, misalnya dari tanda isim, tanda fiil, tanda huruf, itu kan paling dasar membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya, kalau kita merojaannya dari situ, itu namanya kita ngulang pelajaran dari pertemuan pertama. Ya, makanya kalau bisa itu dipahami betul, artinya di merojaah betul. Sudah berlalu bahwasanya isim itu punya tanda-tanda. Ya, berbeda dengan fiil. Kalau isim, tanda-tandanya apa? Ada tanwin. Pertama ada Tanwin. ada apa? Tanwin. Tanwin. Iya, tanwin. Yang kedua Alif lam. ada Alif lam. ada apa? Menerima al. Iya, ada al. Tanda yang ketiga Didahului huruf nida. didahului huruf nida. Tanda yang keempat Didahului huruf jar. ada huruf jer. Dan huruf jer ini mau tidak mau harus kita hafal. Tidak bisa kalau tidak dihafal. Ada min, ada ilah, ada an. Ya. Kemudian fi'il madhi tandanya apa? Dari Wazan. wazan. Wazan yang 22. Ya, tapi pada dasarnya ada fa'ala. Terus ada Fa'ilah. fa'ila. Dan ada Fa'olah. fa'u. Fa'ula. Fa'ula. Ya, 3. Ya, demikian pula yang ada tambahan ada 4 huruf aslinya. Ya, fa'lala. Fa'lala. Ini fil madhi juga. Ya, kalau kita lihat di buku ya, itu kita bisa lihat di halaman 29. Ya, mulai dari 27. Ini fil madhi semua ini. Fa'ala. Ya, ini nomor 1. Nah, ini 3 sama ini, fa'ala. Terus ya?
kemudian fa'ilah. Ini fi'il madhi semua. Kemudian fa'ula, kemudian fa'lala. Ya, kemudian af'ala. Ini saja fi'il madhi. Mana lagi fi'il madhi? Fa'ala. Fa'ala. Terus Fa'ala. fa'ala, If'ala. infa'ala, ifta'ala. Fi'il madhi ini. If'ala ini kan tidak kita ambil, kita loncati. Tafa'ala, tafa'ala. Fi'il madhi semua ini. If'ala. Paham Ji? Istaf'ala. Nah, sampai sini saja kan? Iya. Sisanya kan tidak kita bahas, tidak kita ambil. Karena ini semua jarang muncul. Ya, artinya ini setidaknya harus dipahami betul. Oh, ini fi'il madhi. Paham ya? Bisa ya? Bisa enggak? Jadi 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian kita loncat yang ke sini, ini yang keempat, fi'il madhi yang keempat. Ya, fa'lala. Kalau kita ditanya, kenapa fa'ala dihitung 1 padahal di sini ada 3? Samsung Ustaz. Jawabannya karena apanya yang berbeda? Fi'il mudhari'. Ya, itu saja yang berbeda. Karena fi'il mudhari'nya berbeda, maka dihitung 3. Tapi sebenarnya fa'ala di situ cuma 1. Fi'il madhinya 1, sama-sama fa'ala. Kemudian fi'il madhi yang kedua, fa'ila. Fi'il madhi yang ketiga, fa'ula. Fi'il madhi yang keempat, fa'lala. Fi'il madhi yang kelima, af'ala. Fi'il madhi yang keenam, fa'ala. Yang ketujuh, fa'lala. Yang kedelapan, infa'ala. Yang kesembilan, ifta'ala. Yang kesepuluh, tafa'ala. Yang ke-11 tafa'ala. Yang ke-12 istaf'ala. 2 saja. 12 saja. 12 bentuk ini yang paling sering. Nah, dari sini yang perlu dipahami betul juga, ini kan fi'il madhi 12. Jelas dulu ini? Paham dulu ini? Paham semua yang lain? Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Iya. Ya, jelas. Jelas atau tidak? Nomor 7 sama sampai nomor 1 apa itu Ustaz? Baru kan saya gabungin. Iya, maksudnya fi'il madhinya. 10 nih. Iya. Ini kan dihitung 1 ini. Iya. 1. Fa'ila dihitung yang kedua. Nah, ini yang kedua. Fa'ula yang ketiga. Fa'lala fi'il madhi yang keempat. Af'ala fi'il madhi yang kelima. Kelihatan jadi layar tak? Oh, fa'lalit yang kelima Ustaz. Af'ala. Nah, fi'il madhi yang ke-5 itu af'ala. Yang ke-6 fa'ala. Nah, ini totalnya fi'il madhi yang harus kita pahami baik, betul, diingat, jelas. Itu 12. Jelas kan? Kemudian selain itu, yang paling penting juga, itu fi'il madhi berubah, saudara. Fi'il madhi itu apa? Berubah. Bukan bahasanya mu'rab ya. Ya, maksudnya berubah bentuknya tergantung dhamirnya.
lihat ini. Nah, bisa kita lihat di halaman 15. Doroba. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Jelas ya? Ini fi'il madi. Wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Ya, fa'ala wazannya. Ini berubah ini. Berubah sesuai domirnya. Kalau doroba berarti huwa. Dia telah memukul gitu. Kalau doroba itu huma. Mereka berdua telah memukul. Dorobu mereka banyak laki-laki. Hum telah memukul. Jelas ya? Jadi ini dia berubahnya domirnya. Semua wazan fa'ala bisa begini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, terus fa'alat. Lanjutannya fa'ala, fa'alata, terus fa'alna. Nah, sama fa'ila. Fa'ila tinggal ganti. Fa'ila, fa'ila, terus fa'ilu. Nah, fa'ula juga begitu. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Jadi berubah. Jadi tadinya cuma 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sekarang ternyata 3 itu masing-masing bisa berubah sesuai domir yang di sini. Dipahami? Baik. Demikian pula yang fa'lala. Fa'lala. Ya, kemudian af'ala. Bisa semua itu. Ya, anggaplah fa'lala. Jadinya apa? Fa'lala. Terus? Fa'lala. Ya, fa'lala. Doroba. Doroba. Fa'lala. Gitu. Lalu. Ya, fa'lalu. Kemudian fa'lalat. Jadi semua wazan berubah sesuai domir. Kalau af'ala sama af'ala, af'ala, af'alu. Jelas ya? Af'alat, af'alata, af'alna. Jadi itu tadi yang kita jadikan tandai sebagai fi'il madi yang ada fa'lala, kemudian ada af'ala, kemudian ada fa'ala. Itu semua bisa berubah sesuai dengan domir yang ada di halaman 15. Jelas? Ya. Semua bisa berubah sesuai dengan domir di halaman 15. Jadi tadi kan ada 12 fi'il madi. 12 fi'il madi itu bisa berubah sesuai domir di sini. Dan yang berubah kan cuma belakangnya, Ji. Ya, jadi itu sesuaikan saja. Jadi kalau misalnya istaf'ala, istaghfara. Ya, istaghfara itu huwa. Pokoknya yang diwazan itu dia apa namanya? Ya, startnya lah di situ. Di situ dia berawal. Istaghfara. Nah, kalau 2 huma istaghfara. Kalau banyak Istaghfaru. istaghfaru. Kalau dia perempuan istaghfara. Hah? Ya, sama di ayat. Fastaghfaru lidzunubihim. Ya, fastaghfaru dikasih fa. Jadinya fastaghfaru.
Tapi sebenarnya istaghfaru fi'il madi. Istaghfara, istaghfaru. Jadi itu semua fi'il madi 12 bisa berubah jadi seperti doroba. Oke? Paham itu dulu semuanya? 12. Ada yang belum paham? Kalau belum paham saya jelaskan ulang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ji. Iya. Tidak dimakan Ji. Alhamdulillah sudah dimakan. Pasal maklum, pasal aku, Ustaz. Persampulan dari tak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan masalah itu tadi? Sambil saya carikan contohnya. Jelas dulu itu ya? Baik. Ini 12 fi'il madi. Kemudian perubahan sesuai domir. Itu kalau fi'ilnya ma'lum. Beda lagi kalau fi'ilnya majhul. Jelas ya? Ya, kalau fa'ala jadi majhul, sudah berlalu pernah kaidahnya, ada di halaman berapa? Jadi fu'ilah. Halaman berapa itu? 40? Nah ini halaman 32. Ya, doroba jadi duriba. Itu fi'il madi juga. Duriba bisa lagi sesuai domirnya. Duriba, duribu. Jelas ya? Itu semua berubah itu fa'ala. Kalau jadi majhul, fu'ila. Fa'ila jadi majhul, tetap fu'ila. Yang jelas yang 3 huruf jadinya fu'ila. Kalau majhul yang 3 huruf. Ya, kalau yang lebih dari 3 pakai kaidah caranya. Ya, semua huruf berharokat sebelum terakhir di dhammah. Ini kan ada kah? Istaghfara dhammah semua. Ustughfura sebelum terakhir. Ustughfura. Kemudian sebelum terakhir di kasrah. Ustughfira. Salah kan? Ya, ustughfira. Af'ala uf'ila. Jelas ya? Dan semua yang majhul bisa berubah lagi sesuai domir di halaman 15. Ya, misalnya ustughfira. Ya, ustughfira, ustughfiru. Pokoknya berubah lagi sesuai domir. Tapi intinya di situ adalah kita paham, oh ini fi'il madi. Itu aja intinya. Jadi intinya wazan dasarnya dulu yang dipahami, yang 12 tadi. Adapun perubahan domirnya, perubahan majhulnya, itu tinggal lihat tanda-tanda. Fi'il majhul selalu dhamma awalnya. Itu dia. Kalau dia fi'il madi, di kasrah sebelum terakhirnya, majhul. Jadi pentingnya dulu, antum paham, oh ini fi'il madi. Ya, mau dia majhul atau tidak, tinggal lihat. Pertamanya dhamma enggak? Karena fi'il majhul pertamanya dhamma. Dapat fi'il madi, tidak dhamma pertamanya. Sudah, maklum. Dapat fi'il madi,
Dhamma pertamanya kasrah sebelum terakhir majhul. Jelas ya? Ya, dan fi'il madi itu kalau sudah dhamma pertamanya sudah pasti itu majhul. Fi'il madi. Yang jadi masalah nanti fi'il mudhari. Kalau dia dhamma pertamanya, lihat lagi sebelum akhirnya fathah atau kasrah. Kalau fathah majhul. Jadi itu dulu ya, yang fi'il madi. Yang 12 itu antum ingat baik-baik. Kenapa itu kaget? Sini, sini. Sini, sini. Jadi fi'il madi itu yang 12 itu dipahami betul. Yang 12 itu kalau dia pertamanya dhammah, ada fi'il madi pertamanya dhammah, majhul. Ada fi'il madi pertamanya bukan dhammah, ma'lum. Kemudian fi'il madi dhammah, fi'il madi majhul dan ma'lum bisa berubah seperti dhamir ini. Kemudian fi'il mudhari'nya juga sedang berlalu. Ya. Bersamaan dengan fi'il madi. Bersamaan dengan fi'il madinya. Nah, ini fi'il madinya kan ada 12. Fi'il mudhari'nya juga ada 12. Susahnya dipencet. Fi'il madi juga ada 12. Fi'il mudhari juga ada 12. Yang pertama yaf'ulu, 1. Yang kedua yaf'ilu. Yang ketiga yaf'alu. Fi'il mudhari tak? Yang ketiga. Fi'il mudhari yang keempat, ini yaf'alu tidak kita ambil karena sudah tidak. Nah, yaf'ilu juga sudah, yaf'ulu juga sudah. Nah, yang keempat yufa'lilu. Yang kelima yuf'ilu. Itu semua fi'il mudhari. Yang keenam yufa'ilu. Yang ketujuh yufa'ilu. Yang kedelapan yanfa'ilu. 9 yafta'ilu. Fi'il mudhari. 10 yatafa'alu. 11 yatafa'alu. Ya, 12 yastaf'ilu. Ini fi'il mudhari semua. Dan fi'il mudhari bisa berubah sesuai dhamir di halaman 16. Yadribu. Apa wazannya itu? Yaf'ilu. Yadribu. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Nah, berubah sesuai wazannya. Yaf'ilu, yaf'ilani. Yadribu, yadribani. Kemudian yadribuna. Iya, berubah itu semua. Demikian pula kalau wazannya yang lain, yaf'alu misalnya, atau yaf'ulu, berubah juga. Paham? Jadi itu yang 12 wazan fi'il mudhari bisa berubah juga. Bisa juga apa? Berubah. Dipahami? Ini luar biasa ini. Ya. Contoh misalnya ya. Kita ambil dari istaf'ala. Tadi wazan mudhari'nya apa? Kalau istaf'ala? Ya. Yastaf'ilu. Nah, ini kalau satu huwa yastaf'ilu, yastaghfiru. Apa wazannya saya ketik? Yastaghfiru.
Coba kalau misalnya ya dua orang, ini kan satu orang laki-laki beristighfar, tak? Sedang atau akan beristighfar. Kalau dua, ubah seperti ini. Ya ribani. Jadinya apa? Yastagfironi. Yastagfiruni. Kalau banyak laki-laki? Yastagfiruna. Iya, kalau saya Astagfiru. ini Astagfiru. astagfirullah. Ya, tambah minta ampunnya ke Allah, jadinya Astagfirullah. astagfirullah. Paham ini? Astagfirullah. Dari situ semua. Astagfirullah kami, jadinya Nastagfiru. ya, nastagfiru. Jadi semua itu wazan, kembali ke situ. Jadi 12 wazan madi, 12 wazan mudhari. Ya. Itu semuanya sudah ada. Jadi fi'il mudhari bagaimana menentukannya? Ada wazannya. Fi'il madi bagaimana menentukannya? Ada wazannya. Kalau ada begini wazannya, oh fi'il madi. Ada begini wazannya, fi'il mudhari. Tinggal disesuaikan tak jumlah hurufnya. Ya, kecuali ada perubahan. Kalau ada perubahan, ya wajar kalau antum tidak tahu. Mungkin juga mau dimarah-marah. Ya, contoh misalnya, contoh itu ada fi'il mudhari di sini, fi'il madi. Kalau kayak ini misalnya, ini kan sudah tadi kita bahas. Ya, ada wazan yang kelima itu af'alah. Betul enggak? Ada. Iya. Ini lihat, asyraqat. Ini kan sukun, asyraqat. Cuman karena setelahnya sukun jadi dikasroh. Ya, asyraqat. Fil apa ini? Fil madi. Mudari. Fil madi. Madi atau mudhari? Madi. Fil Madi. madi atau mudhari? Madi. Madi. Af'ala. Af'ala wazan. Af'ala. Af'alat. Af'alat. Iya. Af'ala, terus jadinya af'alu. Af'alu. Nah, terus Af'alat. sambung sama yang tak, jadinya Af'alat. af'alat. Asyraqat. Hah? Ya, asyraqat. Jadilah asyraqat. Jadi dari situ semua. Ya. Yang bermasalah nanti cuman kan berproses. Namanya orang belajar juga, tidak orang langsung jadi pintar dalam satu malam atau dalam satu bulan. Enggak. Ya. Ya. Contoh lagi, wa akbala. Akbala, fil apa ini? Fil madi. Asyaba. Fil madi. Fil madi semua itu. Jelas ya? Jadi bagaimana kita bisa tahu wazannya? Rokodat. Fil apa ini? Fil madi. Fil madi. Rokoda, rokodu. Kemudian Rokodat. rokodat. Jelas ya? Manas. Baik. Jadi itu yang pertama fi'il madi. Ada pertanyaan? Kemudian fi'il mudhari'nya juga sama ya, yang 12 wazan. Jadi yang 12 wazan itu juga berubah seperti itu. Adapun fi'il amr, ya fi'il amr ada cara pembuatannya yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi itu pakai langkah-langkah memang. Ya nanti bisalah
Di satu orang mungkin ada yang mau buatkan. Nanti coba dibuatkan ya. Susunannya ini. Yang 12 wazan fi'il madhi sama 12 wazan fi'il mudhari sama fi'il amrnya. Jadi nanti tinggal ngikut. Iya, misalnya di sini idrib. Ini wazannya apa? Kalau idrib If'il. 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 Ya, if'ila, idrib, idriba. Kalau if'al misalnya. Jadinya if'al kemudian If'ala. if'al, Ala. if'ala, terus Alu. if'alu. Saya ubah. Af'ala fi'il amrnya. Af'ala itu fi'il amrnya af'il. Iya. Af'il. Iya. Satu orang diperintah af'il, akrim. Kalau dua orang diperintah af'i, Af'ila. Af'ila. hah? Af'ila. Apa jadinya? Af'ila. 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 Af'i, La. Af'ila. af'ila. Kalau banyak, Af'ilu. kalau banyak Af'ilu. af'ilu. Kalau perempuan diperintah Af'ili. 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 Nah, kalau wazan af'il tah af'ili. Istaghfara, yastaghfiru fil mudhari'nya. Kalau fil amrnya itu istaghfir. Istakfir. Kalau dua diperintah, Istakfirah. iya. Kalau banyak Istakfiru. 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 Itulah kan dalam ayat di surah Nuh. Istakfiru rabbakum. Waalaikumsalam. Man? Iya, fakultu istaghfiru. Minta ampunlah kalian kepada kalian. Anu. Masuk, ayo. Iya, mana? Waalaikumsalam. Nih, fakultu istaghfiru. Fil apa itu? Amar. Filaman. Fil amr. Iya. Kalau ini istakbaru. Dia dari istakbaru. Alkit. Akhrij. Dari apa itu istakbaro, istaf'ala. Fil apa? Sunnah. Fil amar. istaf'ala, istakbaro. Fil amr, betul sekali. Istakbaro. Istakbaru, betul. Jelas ya? Fakultu istighfar. Nah, ini summa ini a'lantu. Fil apa ini? Dari af'ala, a'lana. Fil madi. Fi'il madi, a'lantu. Bedanya anak. Ini anak-anak tahu. Jelas ya? Jadi ini semua 12 itu wazan induknya, itu berubah sesuai domirnya. Kemudian yang dua itu fi'il madi dan mudhari bisa berubah lagi tergantung maklum dan majhulnya. Paling mudahnya kalau fi'il madi
Kapan dhammah pertamanya? Majhul. Kapan tidak dhammah? Maklum. Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kapan dhammah pertamanya? Lihat sebelum terakhirnya. Fathah enggak? Kalau fathah majhul, kalau tidak maklum. Nanti ini saya buatkan insyaallah. Udah sebentar. Tidak ada halangan. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masalah fi'il dulu ya. Karena kemarin itu fi'il yang banyak pembahasan. Ya, baik. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kemudian yang perlu antum tahu, ketika fi'il itu bersambung dengan dhamirnya itu fa'ilnya. Fa'il, pelaku. Dorobtu, tu itu pelakunya. Dorobna, na itu pelakunya. Dorobta, ta itu pelakunya. Begitu semua. Kecuali huwa sama hiya. Huwa sama hiya itu kadang jadi pelaku sebagai dhamir, kadang tidak. Iya. Misalnya doroba Aliyun. Zaidun. Aliyan. Siapa pelakunya? Zaidun. Fa'ilnya Zaidun. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada Zaidun, Wa mustaqil. doroba saja. Wa mustaqil. Siapa pelakunya? Wa. Dia. Huwa, gitu. Jadi kalau huwa sama hiya itu jadi fa'il, jadi pelaku, pembahasan nahwu ya. Jadi fa'il, jadi pelaku kalau apa? Kalau tidak ada yang tertulis. Kapan ada yang tertulis itu fa'ilnya. Karena mereka kan mustatid. Sama juga di fi'il mudhari'nya. Nah, kecuali di fi'il amr. Fi'il amr semuanya ada semua fa'ilnya. Ada semua fa'ilnya ini. Idrib mustatir anta. Idriba alif. Idribu waw. Idribi ya. Idriba alif. Idribna na. Itu dhamir semua fa'ilnya. Baik. Kemudian maf'ulun bih. Ya, karena ini pembahasan harus bersamaan. Kalau maf'ulun bih itu apa? Objek. Iya, objek. Maf'ulun bih itu objek. Jadi kenapa pekerjaan? Maf'ulun bih itu objek. Ketika kita sudah dapat, oh ada fi'il, ada fa'il, ada pelaku. Nah, ada yang mansub. Ternyata secara makna dia itu objek. Nah, itu fa'ilnya namanya. Dorobtu Zaidan. Saya memukul. Ada Zaidan, mansub. Maf'ulun bih. Jelas ya? Kemudian ada juga namanya naibul fa'il. Apa kalau naibul fa'il? Isim. Mengganti. Pengganti Isim yang Mengganti maf'ul bih. isim marfu' yang pengganti fa'il. Mengganti fa'il. majhul. Naib fa'il. Nah, dia kapan munculnya? Ketika ada fi'il Majhul. Nah, ini makanya selalu saya bilang ini fi'il ma'lum atau majhul. Kenapa? Apa hubungannya? Ya, hubungannya nanti kalau dia maklum, yang kita cari adalah fa'il. Jelas? Jelas. Nah, ini fa'il terletak setelah fi'il maklum. Kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il Majhul. majhul, itu yang pentingnya. Oh, ini maklum, ini majhul. Baik. Kemudian mubtada sudah pernah ya. Isim di awal kalimat.
Tal. Baik, isim di awal kalimat. Kalau khobar itu yang menyempurnakannya. Khobar itu tinggal antum lihat. Ada yang satu kata. Kalau ada tidak bisa jadi khobar satu kata, pindah ke jumlah ismiyah. Kalau tidak bisa, ke jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Atau ke dharf. Atau ke jar majrur. Sesuai urutan dan makna. Tinggal lihat mana yang cocok jadi khobar. Ya, adapun isim kana atau saudari-saudarinya, isim kana itu sebenarnya mubtada lah. Sudah kita bahas, tapi ada kana. Ya. Kemudian khobar inna. Khobar inna itu seperti kana. Dia sebenarnya khobar nih, itu khobar inna, ya khobar biasa tapi kemasukan inna dan saudari-saudarinya. Itu harus dihafal itu, saudari-saudarinya. Ini. Ya, kalau kita mau hafal saudari-saudarinya itu. Lakinna ka'anna laita la'alla. Ini saudara-saudarinya kana asbaha amsa abhadhal labata sara laysa mazala man fakka ma fati'a ma bariha madama. Kalau inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Harus dihafal itu. Jelas ya? Tidak bisa tidak? Iya. Asbaha amsa abhadhal labata sara laysa mazala man fakka ma fati'a ma bariha madama. Nah, di sini kan ini saya maklumi lah, artinya ya orang namanya belajar, apalagi awal-awal ya berat kalau semuanya mau dihafal. Tapi mau apa, ilmu memang begitu. Kalau tidak kita hafal sekarang, nanti ujung-ujungnya tetap disuruh hafal. Mau belajar di sini, mau belajar di sana, di situ, pokoknya di mana-mana belajar disuruh hafal itu. Tanda isim nanti ditanya, apa tanda isim pertama, apa tanda isim kedua, apa tanda fi'il madi, yang mana itu fi'il mudhari, pasti dihafal. Ya, makanya dulu bersemut. Ya. Makanya syairnya Ustaz Zul buat syair, ya taliban khud faidah mal ilmu illa al-hafidh. Ya, wahai penuntut ilmu, ambillah faedah. Bagaimana caranya orang mengambil faedah? Kata beliau, ilmu itu hanya yang kamu hafal saja. Karena orang yang tidak hafal sama orang yang tidak tahu sama enggak? Ya, meskipun kita bilang, oh beda. Ilmu meskipun tidak kita hafal, setidaknya pernah didengar. Tapi kalau tidak dihafal, kemudian dilupa, apa bedanya sama orang yang tidak tahu? Paham maksudnya? Saya ulangi. Ilmu itu yang dihafal saja. Orang yang tidak hafal, otomatis lupalah bahasanya tuh. Tidak ku hafal, ku lupai. Pernah dengar tapi lupa. Nah, sekarang apa bedanya dia sama orang yang tidak tahu? Bedanya, dia pernah dengar. Orang yang tidak tahu memang tidak tahu sama sekali. Tapi persamaannya apa? Sama-sama dia tidak tahu sebenarnya. Hakikatnya kan di situ. Nah, kita saja misalnya ditanya, ada berapa rukun sholat? Ada berapa sunnah sholat? Ada berapa wajib sholat? Coba sebutkan satu-satu. Tidak hafal, tapi pernah aja. Pernah aja pelajari. Iya, memang pernah jadi pelajari, tapi ujung-ujungnya apa yang membedakan kita sama orang yang tidak pernah belajar? Kalau tidak dihafal. Ya makanya itu penting ya. Itu makanya saya baru rasa sekarang, ya beberapa kali saya mengajar itu kalau yang belajar tidak mau sekali menghafal itu ketahuan. Ya kenapa dulu Ustadz itu kalau belajar memang dia suruh kita hafal. Oh, ternyata ini kalau tidak dihafal ya sama, percuma. Kemudian khabarlah. Ya, yang penting-penting dulu. Kalau khabarlah itu insya Allah agak jarang ya khabarlah. Yang penting-penting itu tadi.
nomor 1 sampai 5. Iya. Mubtada, fa'il nomor 1. Naibul fa'il, mubtada dan khobarnya yang keempat. Kemudian yang berikutnya isim kana dan khobar inna. Adapun khobar la itu jarang, meskipun kadang muncul. Kemudian yang paling penting juga maf'ul bih. Ya, adapun yang kedua maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, itu jarang-jarang. Kadang lah muncul, cuman paling sering itu maf'ul bih. Itu. Ya, selama kita mengi'rab kemarin, ada enggak pernah muncul maf'ul mutlak? Rata-rata belum, tak? Rata-rata mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ulun bih. Itu pasti yang sering. Jar, majrur, fi'il madi, fa'ilnya lagi, fi'il mudhari, fa'ilnya lagi. Oh, sebentar ada objeknya. Jelas ya? Itu yang muncul, yang paling sering. Kemudian kalau ada kana, isim kana, ada nanti khobar kana, ya ada lagi nanti isim inna, ada lagi khobar inna. Itu yang sering itu, sering sekali. Hendak keluar dari situ. Jadi dan ilmu nahwu itu sebenarnya bahasa Arab. Itu terus. Kita belajar lanjut ke tingkatan berikutnya, itu cuma disebutkan perselisihan pendapat antara ulama bahasa Arab, antara Basra dengan Kufah. Ulama Basra, ulama Kufah. Karena mereka berdua yang paling kuat dalam bahasa. Ya, di situ dia. Selainnya, di sini dasarnya. Selain itu tidak ada lagi. Jelas ya? Jadi insya Allah hari Jumat, ini antum menjadikan evaluasi untuk membedakan, oh isim itu 4 ini tandanya. Fi'il itu fi'il madi 12, fi'il mudhari 12. Jelas ya? Fi'il amr juga ada 12 sesuai wazan. Nanti saya ketikkan semua insyaallah. Ya, kemudian bisa berubah sesuai dhamirnya. Kemudian ada maklum, ada majhulnya. Itu kalau fi'il madi dan mudhari. Ya, kemudian kalau ada fi'il maklum yang kita cari fa'ilnya. Biasanya kalau ada fa'ilnya ada maf'ul bihnya gitu. Karena tidak mungkin ada fi'il pekerjaan, ada pelaku, tidak ada objeknya. Pasti ada objeknya. Ya, kemudian nanti kalau fi'ilnya majhul, yang dicari bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Ya, kemudian kalau isim di awal kalimat, ya mubtada. Kalau ada kana sebelumnya, isim kana. Kalau ada inna sebelumnya, isim inna. Kemudian khobar. Kalau ada kana, jadi khobar kana. Kalau ada inna, jadi khobar inna. Itu saja, berulang. Ya, tinggal antum pahami betul ini yang saya bahas ini malam, itu intinya. Ya, saya mau antum meroja di situ. Yang kita bahas tadi, mana membedakan mana isim, membedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr sesuai wazan, membedakan mana majhul, mana maklum. Jelas ya? Kemudian membedakan fa'il, naibul fa'il. Memang berat kalau kita lihat. Ya, tapi memang begitu belajar, sedikit demi sedikit. Nanti itu tidak terasa. Ya, dahulunya kita begini, ternyata alhamdulillah sudah bisa. Ada jar, majrur. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jam 9. Ada pertanyaan? Ya Ustaz, kalau yang bagaimana Ustaz? Apa itu? Yang bagaimana apanya? Kalau bagaimana itu Ustaz? Kan dulu pernah kita bilang kalau dia bukan mubtada, dia bisa badal di situ. Oh, itu yang setelah titik 2. Iya. Iya. Oh. Yang setelah titik 2 bisa khobar, Ya, bisa badal. Iya. Cuma belum memang masuk badal, alhamdulillah. Jadi kurang-kurang gitu yang perlu dimurajaah.
Iya. Intinya nanti setiap ada titik dua, setelahnya kita baca khobar saja. Ya, kapan saya bilang salah, berarti kalimat baru itu setelah titik dua. Karena setelah titik dua biasa begitu. Jadi khobar, ya, atau badal, atau maf'ulun bih, 3J. Ya, kecuali setelah titik dua kalimat baru, pasti mubtada. Itu kalau dia isim ya. Kalau fi'il, ya, jangan dibilang mubtada, jangan dibilang khobar. Ya fi'il, ya fi'il. Itu kalau fi'il. Ya, terakhir juga. Antum perhatikan juga ya, bahwasanya yang kita bahas tadi fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar, ya, kemudian isim kana, khobar inna. Ingat, isim kana, isimnya, khobar inna sama khobar la itu marfu. Marfu itu apa? Ya, ini marfu ini tanda-tanda juga yang harus dipahami dengan baik. Ini yang terakhir ya, saya lupa sampaikan tadi. Iya. Kalau dia isim mufrad, dhammah, jaa zaidun. Kalau dia isim musanna, pakai alif, jaa rajulani, marfu. Kalau dia jamak mudzakkar salim, pakai waw, talibuna. Jamak muannas salim, talibatun. Ini kalau ini saya jamin ini di mana-mana saja antum belajar pasti disuruh hafal ini. Isim mufrad tanda rafa'nya apa? Waalaikumsalam, tafadhol. Jelas ya? Kalau maf'ulun bi dia mansub. Ya, mansub itu beda-beda tergantung jenisnya. Kalau isim mufrad mansubnya fathah, zaidan. Kalau isim mutsanna ya rajulaini. Ya, kalau jamak mudzakkar salim ya talibina. Jelas ya? Itu semua. Ada jual. Baik. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti di hari Jumat. Apa lagi? Mana di hari Jumat Pak Ridho? Lanjut materinya atau di hari Jumat prakteknya? Materi dulu kapan Ustaz? Materi dulu. Iya. Supaya bisa fokus materi dulu, baru nanti sekali praktek terus Ustaz. Oh iya. Oh bisa. Iya. Bisa juga dalamnya kita menggunakan yang ini ya untuk meraja sekalian cek-cek contoh-contohnya deh. Iya, lebih bagus begitu. Jadi panjang. Supaya banyak bahasan juga. Terakhir maf'ul fi, deh. Iya. Baik, insyaallah nanti di hari Jumat kita lanjut di maf'ul ma'. Cukup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Alhamdulillah Ustaz. Aman. Banyak. Oh, saya kira banyak. Aman. Insyaallah. Pak Chandra. Dilanjutkan rokat sementara aman. Ada daging. Dilanjutkan. Cukup. Iya, insyaallah. Insyaallah. Nanti kita lanjut di hari Jumat. Hari Jumat kita masuk di ulmah. Ustaz Aswar sudah masuk sini belum? Yang mana itu Ustaz? Belum. Ulmah. Belum Ustaz. Belum. Belum ya. Baru kemarin selesai isim la. Bismillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari kesimpulan malam ini atau murojaah malam ini, ringkasan malam ini, nanti bisa di chat, bisa ditanya saja. Jelas ya? Nanti saya jawab kalau ada pertanyaan. Siapa tahu malu-malu bertanya sini, bisa nanti ditanya langsung. Baik, cukup. Kita lanjutkan nanti di hari Jumat. Insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.